1 pekan sejak mengumumkan terpapar virus COVID-19, kondisi Syekh Ali Jaber menyulut keprihatinan mendalam banyak orang. Untayan doa mengalir deras untuk kesembuhan sang ulama. Di dunia maya berbagai kalangan dari tokoh agama, pemerintah, hingga ribuan warganet lainnya beramai-ramai menguntai doa untuk kesembuhan ulama karismatik satu ini. Tagar Syekh Ali Jaber bahkan bertengger di deretan trending sosial media. Dan kondisi Syekh Ali Jaber adalah salah satu hal yang paling dikhawatirkan banyak orang, apalagi ketika potret sang dai terbaring tak berdaya di ruang ICU dengan alat bantu pernafasan terpasang di tubuhnya tersebar luas di dunia maya. Sejumlah selebriti sempat membagikan potret tersebut, salah satunya adalah Hengky Kurniawan yang turut meminta doa untuk sosok ulama yang jadi teladan banyak orang tersebut. Seiring tersebarnya potret memprihatinkan terkait kondisi Syekh Ali Jaber, mencuat pula kabar sang dai dalam kondisi kritis dan tak sadarkan diri. Tapi kabar tersebut ditepis oleh pihak keluarga. Dalam unggahan di sosial media, kondisi Syekh Ali Jaber disebut berangsur membaik meski masih dalam perawatan intensif dan diharuskan beristirahat total di salah satu rumah sakit di Jakarta. Keterangan itu juga dibenarkan Ustadz Yusuf Mansur. Menurutnya, kondisi Syekh Ali Jaber makin membaik walau masih menggunakan ventilator sebagai alat bantu pernafasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, menurut informasi Syekh Ali Jaber itu kondisinya sudah membaik. Memang masih pakai ventilator, tapi katanya sudah membaik dan insya Allah menunggu beberapa saat lagi dicabut dan udah normal lagi. Insya Allah, insya Allah. Teka-teki tentang kondisi Syekh Ali Jaber pasca terpapar virus COVID-19 telah dijawab pihak keluarga dan Ustadz Yusuf Mansur. Hal ini sedikit banyak meredam kegundahan banyak orang sejak Syekh Ali Jaber mengumumkan dirinya terpapar virus COVID-19 pada penghujung tahun 2020 lalu. Kala itu Syekh Ali Jaber sempat berbagi cerita hingga dirinya positif COVID-19. Sejumlah gejala dari demam, batuk hingga sesak nafas dialami sang ulama sebelum akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Tidak menyangka. Padahal sering swab sudah berkali-kali dan selalu negatif. Beberapa hari yang lalu awal langkah mulai panas, kemudian batuk. Saya rasa panas biasa-biasa saja. Saya minum obat untuk mengurangi panas, kemudian obat batuk. Saya juga banyak minum madu dan lain sebagainya. Tapi subhanallah qadarullah, saya disuruh swab lagi. Saya tidak merasa sama sekali bukan positif. Karena saya diswab aja, dan semenjak itu mulai demam lagi, panas naik turun, kemudian batuk sampai sesak nafas. Ketika sudah langkah sesak nafas, sudah tidak kuat lagi untuk karantina mandiri, saya langsung dibawa lari ke rumah sakit. Dan sekarang saya dirawat dan alhamdulillah keadaan bisa dibilang stabil. Bagi Syekh Ali Jaber, paparan virus COVID-19 adalah takdir dan ujian yang dihadapi dengan penuh ketabahan. Syekh Ali Jaber juga tak lupa mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, apalagi ketika dirinya sendiri tetap terpapar virus meski telah mengikuti anjuran protokol kesehatan seketat mungkin. Mohon doanya, mohon doa. Coba bayangkan, saya jarang ketemu siapa-siapa, kalaupun ketemu selalu saya patuhi protokol, jaga 3M, kemudian menjauh dari kerumunan dan keramaian. Tapi subhanallah, kalau sudah qadarullah wal hadar la yunjidna qadar. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti dapat ujian. Sebelum Syekh Ali Jaber, sejumlah ulama lainnya juga terpapar virus serupa. Ustadz Yusuf Mansur dan Dai Kondang A'agim juga menjalani perawatan dan berjuang demi kesembuhan mereka. Dari kamar tempatnya dirawat, A'agim sempat bertukar cerita dan berbagi pengalaman dengan Ustadz Yusuf Mansur. Dan A'agim tak henti mengucap syukur saat sakit yang dirasakannya tak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang dialami saat Ustadz Yusuf Mansur. Makanya bersyukur ini kan sendiri di sini. Masih bisa beres-beres, ngelipat, terus masih bisa nyaduh sendiri ya, ke toilet sendiri. Aduh, aku bayangin itu gimana rasanya diurus orang lain. Janganlah
Jangan. Sekarang cuman ini aja, sekarang nggak bisa mencium, ini jadi kayu putih, lempeng, parfum, lempeng. Oh ya Allah, termasuk mungkin kalau kentut juga lempeng. Pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara di berbagai belahan dunia benar-benar mengubah tatanan kehidupan manusia. Tak pandang bulu siapa saja bisa terpapar olehnya. Dari masyarakat biasa, tenaga medis, para artis hingga pemuka agama turut terkena. Dan tak ada lagi selain ikhtiar dan doa yang bisa dilakukan, terutama bagi mereka yang berjuang demi kesembuhan. Dan doa ini pula yang kemudian diminta Syekh Ali Jaber hingga untayan doa Yusuf Mansur untuk semua lapisan masyarakat, termasuk tenaga kesehatan yang setiap hari berjibaku melawan pandemi. Saya harap semua keluarga dan sahabat, jamaah, tolong doakan agar Allah beri yang terbaik. Dan mudah-mudahan ujian ini berlalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cepat sembuh, negatif, dan segera berkumpul bersama keluarga. Siapapun ya yang kena sakit dan yang sudah kena tidak kena lagi. Insya Allah yang belum kena, jangan sampai kena. Juga teriring doa buat semua dokter, perawat, dan tenaga medis ya, di lingkungan rumah sakit, klinik, dan puskesmas seluruh Indonesia. Salam hormat.